1. Apa arti sosialisme? Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. 2. Faktor-faktor apa yang mendorong pemikiran sosialisme? Faktor-faktornya ialah karena adanya revolusi industri, membangkitnya kaum borjuis atau majikan, dan kaum proletariat, buruh, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar, dan adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. 3. Kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx terhadap penyelesaian persoalan tersebut. Menurut Karl Marx, kapitalisme itu merupakan sistem yang menindas kaum buruh atau proletariat dan hanya menguntungkan para pemilik modal, kaum borjuis. Maka dari itu Karl Marx menyarankan kaum buruh untuk bersatu melawan penindasan yang dilakukan oleh sistem kapitalisme. Untuk mengatasinya, Karl Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. 4. Setelah diterapkannya sistem sosialis, tidak ada lagi kesenjangan. Menurut saya, kesenjangan sosial akan tetap terjadi dalam sistem sosialis. Hal ini dapat kita lihat dengan semuanya yang diatur oleh negara yang masih ada kemungkinan untuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri, dan bagi masyarakat yang tidak dapat berinovasi akan sulit untuk berkembang. Apa saja yang terjadi dari sosialisme menuju komunisme? Paham ini memang mudah berubah menjadi komunisme, yang lebih bersifat sebagai paham politik dan versi ekstrem sosialisme. Adanya kemiripan dalam prinsip inilah yang memungkinkan sosialisme berubah menjadi komunis. 6. Hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis. 1. Peran pemerintah sangat terbatas. 2. Kesenjangan sosial yang sangat tinggi. 3. Kapitalisme memang memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi hanya untuk kalangan pemilik modal saja. 7. Jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Sosialisme merupakan pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu yang hasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Komunisme itu sendiri merupakan bagian dari aliran sosialisme yang bergerak lebih radikal. 8. Sebutkan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Kelebihannya, karena tanpa adanya campur tangan pemerintah, kondisi ini akan memicu terciptanya masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri dalam menggerakkan kegiatan perekonomian. Kekurangannya, memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat karena tidak terkendali dari pemerintah. 9. Bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem sosialis? Perekonomian sosialis memiliki kelemahan, yaitu apabila oknum pemerintah melakukan penyelewengan, maka seluruh rakyat akan merasakan penderitaan. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan di dalam sosialis merupakan kepemilikan kolektif. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya oknum pemerintah yang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mandatnya. 10. Kritik Friedrich List. List menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus lemah di antara masyarakat. Perkembangan menurut List melalui 5 tahap, yaitu tahap primitif, peternak, pertanian, dan industri pengolahan, dan tahap pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.